Pelatih Sinteyong dan bek Jay Itse sama-sama melontarkan nada optimisme jelang duel di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Apalagi dengan kehadiran Martin Paes yang akhirnya bisa perkuat gawang timnas. Padahal sebelumnya Paes dinyatakan tidak bisa perkuat skuad Garuda. Terkait hal ini saya akan berbincang dengan Ketua Badan Timnas PSSI Sumarji. Halo, selamat siang Pak Sumarji, apa kabar? Selamat pagi waktu Jeddah. Baik. Pak Sumarji, langsung saja ini Baik. ada beberapa poin yang tentunya sedang jadi perhatian warganet termasuk para pecinta sepak bola di tanah air terkait PSSI yang akhirnya berhasil melobi AFC agar Martin Paes bisa mulai dimainkan meski sempat telat didaftarkan. Sebenarnya seperti apa prosesnya, karena kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak, apalagi sesuai aturan AFC. Pendaftaran ini kita tahu bahwa nama Paes untuk laga pertama kontra Arab Saudi sudah ditutup pada 5 Agustus lalu. Sementara Paes baru resmi menyelesaikan administrasinya dengan FIFA pada 18 Agustus lalu. Ya, jadi begini, proses daripada teregisternya Martin Paes itu kan diumumkan, disampaikan kemarin saat kami sedang mengikuti MCM. Nah, kalau berkaitan dengan bagaimana Martin Paes bisa masuk dalam list pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi, yang pertama kalau berkaitan dengan pendaftaran memang sudah tutup tanggal 5 Agustus. Tetapi waktu berjalan setelah Martin Paes selesai menjalani sidang kemarin, ya, statusnya langsung bisa bermain, dan setelah tanggal 5 tutup, maka Ketua Umum berupaya dengan berbagai upaya yang dilakukan. Yang pertama berkirim surat ke AFC. Di samping itu juga tentu ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Ketua Umum, sehingga status Martin Paes secara resmi kemarin bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Berarti ini artinya bahwa Paes langsung menjadi tim inti nantinya, seperti itu Pak Sumarji? Ya, kalau lihat performa, kalau kita lihat game plan yang akan dimainkan, kelihatannya kemungkinan Martin Paes akan dimainkan. Selain soal kehadiran Martin Paes dalam laga Indonesia versus Arab Saudi, tentunya menjadi pertanyaan warganet juga terkait dengan beralihnya nih kapten yang tadinya dipimpin oleh Nawawi Mangku Alam, lalu ternyata sekarang berubah nih menjadi Jay Itse begitu. Ini seperti apa yang Anda dapatkan informasinya? Mengapa bisa terjadi perubahan seperti itu? Oh, kalau kapten tim belum kita tunjuk sampai saat ini, karena kan penentuan kapten tim itu kan nanti akan disampaikan pada saat meeting tim. 2 jam sebelum berangkat kan kami selalu melakukan meeting tim. Nah, dari situ baru nanti kita akan ditentukan siapa yang akan jadi kapten tim. Oke, berarti tidak mungkin jauh-jauh hari sudah kita tunjuk. Jadi memang kondisinya seperti itu kalau kaitan dengan kapten tim. Tapi sebenarnya alasan utamanya apa? Kenapa baru beberapa jam setelah pertandingan, sebelum pertandingan begitu, kapten itu baru disebutkan? Apa alasannya, Pak Sumarji? Ya kan masing-masing pemain itu kan punya naik turun performanya, naik turun psikologisnya, sehingga kan kita akan bisa menentukan siapa kapten itu ketika meeting tim terakhir. Di situ baru nanti akan kita tentukan. Karena kalau menyangkut kapten tim ini kan sangat vital sekali. Jangan sampai kita salah nunjuk kapten gitu. Berarti belum bisa dipastikan siapa yang nanti akan memimpin begitu ya Pak Sumarji ya? Belum. Oke, bisa baik. juga C, bisa juga CIDS, bisa juga yang lain. Karena memang belum kita tentukan. Belum ditentukan secara final begitu ya. Nah, di atas kertas sendiri timnas Indonesia ini kan tidak diunggulkan oleh siapapun begitu ya. Tetapi yang menjadi kunci skuad Garuda ini sehingga bisa tampil optimis nanti malam ini seperti apa begitu? Karena tentunya
mental itu sangat penting sekali sepertinya ya untuk bisa melawan antara Indonesia melawan Arab Saudi begitu. Ya, jadi begini, kalau kita berbicara tim yang tidak diunggulkan, itu tidak ada masalah. Dan kita juga menyadari bahwa Arab Saudi itu kan memang timnas yang memang dari dulu sudah langganan ikut Piala Dunia. Jadi tetapi yang harus kita ingat bahwa timnas kita ini saat sekarang ini kalau bicara statistik antar individu para pemain itu sudah sangat jauh berbeda gitu. Sehingga kalau kita lihat skuad timnas saat sekarang yang ada ini adalah skuad timnas terbaik yang ada gitu. Dengan kondisi yang ada saat sekarang ini boleh-boleh saja tim lain meremehkan, nggak ada masalah. Tapi harus kita ingat bahwa sepak bola itu kan segala sesuatu bisa mungkin dan bisa terjadi. Dan kami di tim sendiri itu sudah menyadari bahwa memang kalau melihat timnas Arab Saudi kan memang luar biasa gitu ya. Tetapi ya kembali lagi optimisme tetap ada di kami dan segala upaya sudah kami lakukan di tim. Baik itu bagaimana meningkatkan mental, bagaimana kita meningkatkan fisik pemain, bagaimana pelatih Coach Shin sudah memberikan materi-materi strategi yang tepat ketika menghadapi Arab Saudi nanti dan lain sebagainya, termasuk upaya doa juga sudah kami lakukan, segala sesuatu sudah kami lakukan. Kembali kepada nanti kita buktikan. Tapi kami meyakini kami tetap optimis. Kami tetap optimis kami bisa mencuri poin di sini. Tapi seperti apa kesiapan dari mental maupun fisik dari pemain Indonesia ini? Ya sampai dengan saat sekarang ini untuk penguatan mental sudah kita lakukan bersama-sama. Yang kedua penguatan fisik begitu datang juga sudah kita lakukan. Strategi sudah dilakukan. Semuanya ya hal-hal yang penting sudah kita lakukan, termasuk bagaimana kita selalu menyampaikan jangan sampai termakan provokasi pemain-pemain lawan, khususnya ada beberapa pemain Saudi yang kita antisipasi, waspadai, yang selalu menciptakan suasana supaya lawan itu bisa marah, terpancing emosi dan sebagainya. Yang pada akhirnya akan timbul kartu. Nah itu yang baik kartu kuning atau mungkin kalau fatal bisa kartu merah. Itu yang selalu kita ingatkan, jangan sampai terprovokasi. Baik. Seperti itu. Baik Pak Sumarji, tentunya kita sama-sama berharap agar Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia tentunya di Arab Saudi dalam laga kali ini. Terima kasih Pak Sumarji sudah berbincang dengan kami. Ya, mohon doanya. Baik Pak. Terima kasih.